Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Wahyuningsih SPD dalam channel Sri Wahyuningsih Guru Official. Kali ini kita akan membahas kembali soal tryout P3K SIM PKB Kemdikbud PGSD tahun 2021 part 8. Adapun soal yang pertama adalah Adi menghitung pengurangan dua bilangan pecahan sebagai berikut. 3/11 dikurangi 1/5 sama dengan 3 dikurangi 1/11 dikurangi 5 sama dengan 1/3. Berdasarkan jawaban tersebut, Adi belum menguasai konsep tentang A. Pecahan senilai, B. Penjumlahan, C. Pengurangan bilangan pecahan, D. Pengurangan bilangan bulat, E. Pecahan. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu pengurangan bilangan pecahan. Soal nomor 2, pompa A mampu memompa air dengan debit 80 liter per menit dan pompa B dengan 100 liter per menit. Kedua pompa tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menguras air sebanyak 72.000 liter. Setelah 5 jam pertama pemakaian, ternyata pompa A rusak, sedangkan pompa B tidak bisa digunakan hingga selesai. Lama waktu untuk menguras seluruh isi kolam tersebut adalah berapa jam? A. 6 jam, B. 7, C. 9, D. 5, dan E. 8. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu 8 jam. Baik Bapak Ibu, masih kita lanjut. Berikut ini adalah nama-nama organ pada tubuh manusia. 1. Ventriculus, 2. faring, 3. esophagus, 4. hepar, 5 usus 12 jari, 6. kolon. Organ penyusun saluran pencernaan adalah A. 2, 4, 5, dan 6, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 2, 4, 5, dan 6, D. 1, 2, 3, dan 4, dan E. 2, 3, 5, dan 6. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 2 faring atau tekak, 3 esophagus, 4, mohon maaf ini yang tepat esophagus bukan esi ya, 4 hepar, kemudian 5 usus 12 jari. Masih semangat ya Bapak Ibu? Indonesia dikenal dengan negara penghasil pertanian yang bagus. Hasil pertanian diekspor ke luar negeri. Tetapi di waktu lain Indonesia mengimpor makanan dan minuman kaleng dari luar negeri untuk mencukupi konsumsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia melakukan perdagangan internasional dikarenakan A. Perbedaan teknologi, B. Perbedaan sumber daya alam yang terbatas, C. Efisiensi, D. Perbedaan sumber daya manusia yang terbatas, dan E. Perbedaan selera. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu perbedaan sumber daya manusia yang terbatas. Jadi ketika Indonesia sebagai negara agraris atau pertanian, bangsa Indonesia dapat mengekspor hasil pertanian ke luar negeri. Akan tetapi di sisi lain, waktu di Indonesia juga mengimpor makanan dan minuman kaleng dari luar negeri karena ada beberapa makanan dan minuman kaleng yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, masih kita lanjut. Perhatikan kasus di bawah ini. Pada saat para siswa hendak mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah, bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah. Siswa segera mengambil inisiatif dan melakukan kerjasama. Walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana, kasus tersebut merupakan contoh dari prinsip pembelajaran apa? A. Reactive teaching, B. Belajar siswa aktif, C. Pembelajaran inquiry, D. Pembelajaran partisipatorik, dan E. Pembelajaran kooperatif. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu belajar kooperatif atau belajar dalam bentuk kerjasama. Oke Bapak Ibu, masih kita lanjut. Nomor berikutnya, bacalah teks sastra anak di bawah ini. Di sebuah negeri di atas awan, hiduplah seorang peri bernama Tokido.
Tokido adalah seorang peri yang ditugaskan oleh dewa untuk membangunkan matahari setiap pagi. Suatu hari, Tokido lupa menjalankan tugasnya. Akibatnya, matahari pun terlambat bangun dan kegelapan masih menyelimuti dunia. Melihat hal ini, sang dewa menegur Tokido. Tokido yang menyadari kesalahannya langsung bergegas menuju matahari dan membangunkannya. Untung waktu masih belum lama berlalu sehingga dampak kesalahannya tidak terlalu besar. Kejadian itu merupakan yang pertama dan terakhir kali Tokido berbuat salah. Ia berjanji tak akan mengulangi kembali kesalahan tersebut atau kesalahan yang lain. Nah, teks tersebut termasuk jenis karya sastra anak A. Fiksi sejarah, B. Teks biografi, C. Fiksi realistik, C. Cerita fantasi, dan E. Fiksi ilmu. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu cerita fantasi. Jadi ini hanya cerita-cerita rekaan saja ya Bapak Ibu. Kalau fiksi sejarah itu sebuah sejarah yang benar-benar nyata. Kemudian kalau teks biografi itu merupakan teks yang menjelaskan tentang biografi atau profil seseorang atau tokoh. Kemudian kalau fiksi realistik itu merupakan teks fiksi yang benar-benar real atau nyata. Kemudian kalau fiksi ilmu adalah merupakan teks fiksi yang nyata tetapi berhubungan atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Demikian ya Bapak Ibu. Masih kita lanjut Bapak Ibu, nomor berikutnya. Unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi. Dalam konteks belajar mengajar, guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjadi komunikasi dua arah. Adalah A. Penyajian ulang atau decoding, B. Pengirim atau komunikator, C. Pesan atau message, D. Penyandian atau encoding, dan E. Saluran dan media. Jawaban yang tepat adalah penyajian ulang atau decoding. Ini kaitannya dengan pesan ya Bapak Ibu. Hampir sama dengan D, namun ini yang lebih tepat adalah decoding. Baik Bapak Ibu, masih penyimak ya. Soal berikutnya adalah contoh kegiatan pada salah satu sinteks problem based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah A. Kelompok peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Kelompok peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. D. Peserta didik belajar mandiri dalam memecahkan masalah dan menjelaskan gagasannya di depan kelas. Dan E. Peserta didik melakukan penyelidikan atau mencari data atau referensi atau sumber untuk bahan diskusi. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Bacalah teks di bawah ini. Di hutan hiduplah seekor singa yang dijuluki si Raja Hutan. Dijuluki demikian karena ia besar dan sangat kuat. Ia menjadi pemimpin seluruh binatang yang ada di hutan tersebut. Jika mengaum, suaranya sangat keras, menakutkan dan menggetarkan seluruh isi hutan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi cerita di atas adalah A. Kancil pernah disakitinya. B. Ia sangat berwibawa. C. Seluruh isi hutan mendengarkan. D. Semua binatang melawannya. E. Di sana hidup singa buas. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu ia sangat berwibawa, sehingga dijuluki sang raja hutan. Masih semangat ya Bapak Ibu? Nomor terakhir, kebudayaan memiliki 3 unsur penting: sistem budaya, sistem sosial, dan wujud budaya. Ketiga sistem tersebut tentunya memiliki hubungan satu sama lainnya. Unsur kebudayaan yang merupakan penjelmaan dari wujud sistem budaya adalah A. Kepala sekolah,
B. Pakaian seragam sekolah, C. Bangunan sekolah, D. Fasilitas sekolah, dan E. Tata tertib sekolah. Jawaban yang tepat adalah tata tertib sekolah atau aturan sekolah ya Bapak Ibu. Demikian tadi paparan mengenai soal-soal tryout SIM PKB Kemdikbud jurusan PGSD tahun 2021. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa like, subscribe, share, dan komen agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran atau soal-soal tryout P3K. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Dan semoga Bapak Ibu guru dapat lolos tes P3K pada tahun ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.